这上古空间究竟是什么地方？太像那份记忆中的游戏城镇。乖，得尽快离开此地。我们要牢记，游戏里的家园变成废墟，立马不允许！坏了，快走！杀！太多了，赶紧撤！把命留下！拯救那些生灵，不论你将来遭遇什么的，只有这些了。你倒是说清楚。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part 49 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini diawali dengan Chen Tian dan Liu Yan yang berusaha masuk ke dalam reruntuhan istana misterius. Bang MC meminta Liu Yan untuk tidak khawatir karena selama dia masih ada, maka Chen Tian akan selalu melindungi Liu Yan di tempat ini. Ketika mulai menyusuri jalan di reruntuhan istana, Chen Tian merasakan perasaan yang cukup aneh. Semua yang dia lihat di tempat ini sangatlah mirip dengan tempat yang berada di dalam ingatannya. Sementara itu dari arah lain, bulan darah merah muncul yang menandakan adanya sebuah bahaya. Chen Tian pun lekas mengajak Liu Yan untuk segera mencari jalan keluar agar mereka bisa selamat dari tempat ini. 这上古空间究竟是什么地方？太像那份记忆中的游戏城镇。乖，得尽快离开此地。 Tiba-tiba saja ada hembusan angin yang dengan sengaja memukul pantat Liu Yan. Momen ini membuat Liu Yan menuduh kalau Chen Tian adalah orang yang sudah memukul pantatnya. Chen Tian kemudian menjelaskan kepada Liu Yan kalau dia sama sekali tidak melakukan apapun, bahkan kedua tangannya saat ini tidak bergerak sama sekali. Tentu saja hal ini membuat Liu Yan sadar kalau ada orang lain yang sedang berada di sekitaran mereka berdua. Chen Tian, 你别再乱动了！何方妖孽，立刻滚出来！ Benar saja, tiba-tiba saja muncul gerombolan roh jiwa penunggu tempat ini. Karena roh jiwa ini berusaha mengejek Chen Tian, maka Bang MC pun langsung memberi mereka pelajaran. Chen Tian juga meminta Liu Yan untuk tenang karena seharusnya roh jiwa di hadapan mereka tidak berniat jahat. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk mengikuti roh jiwa yang berjalan ke sebuah tempat. Beberapa saat kemudian, roh jiwa yang diikuti oleh Chen Tian sampai di sebuah tempat yang mana terdapat sebuah patung besar. Tidak hanya patung besar saja, ternyata ada seorang pria berjubah yang langsung membuat orasi di hadapan gerombolan jiwa. Chen Tian yang melihat pria berjubah hitam ini merasa familiar karena di dalam ingatannya pria berjubah ini merupakan seorang pembicara atau penyanyi. 我们要牢记，游戏里的家园变成废墟。 Pria berjubah ini menjelaskan kalau Dewa Iblis sudah membawa bencana ke tempat ini dan membuat peradaban mereka menghilang. Pada saat ini yang tersisa hanyalah jiwa yang cacat yang tersegel di dalam reruntuhan selamanya. Ternyata patung besar yang berada di hadapan mereka adalah pahlawan yang diharapkan bisa membawa perubahan kepada mereka semua. Tapi karena tidak mengizinkan orang asing menginjak tanah mereka, maka pria berjubah meminta semua roh jiwa untuk melakukan serangan kepada Chen Tian dan juga Liu Yan. 但在此之前，立马不允许！坏了，快走！杀！ Siapa yang menyangka penyerangan yang dilakukan oleh ratusan roh jiwa membawa berkah tersendiri bagi Chen Tian. Tuan Jian yang sedang dalam keadaan terluka juga meminta Bang MC untuk terus menyerap roh jiwa yang sangat berguna bagi dirinya.
Karena roh jiwa ini tidak terlalu berguna untuk martial spirit kegelapan, maka sedari itu Chen Tian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk sedikit menyerap kekuatan dari roh jiwa. Penggunaan kekuatan spiritual oleh Chen Tian tentu saja membuat Liu Yan kaget karena dia hanya mengetahui kalau Chen Tian hanya memiliki martial spirit saja. Di saat yang sama, Xiao Mo kemudian terbangun pada saat Tuan Jian sedang sibuk menyerap roh jiwa. Ketika Xiao Mo ingin keluar untuk melihat Chen Tian, Tuan Jian langsung mengurung Xiao Mo agar tidak mengganggu mereka saat ini. Seketika Chen Tian pun memutuskan untuk kabur karena jumlah roh jiwa terlalu banyak jadi tidak bisa dia serap semuanya. Akan tetapi tentu saja pria berjubah tidak akan membiarkan Chen Tian pergi begitu saja. 你和那臭小子忙着呢，太多了，赶紧撤，把命留下。 Sementara itu Liu Yan juga berinisiatif memberikan bantuan untuk melawan roh jiwa yang sedang mengepung mereka semua. Di saat yang sama, Xiao Mo masih berusaha keluar dari kurungan yang dibuat oleh Tuan Jian. Tuan Jian berkata kalau situasi di luar pada saat ini sangat berbahaya, jadi Xiao Mo tidak boleh bertindak sembarangan. Tapi Xiao Mo di sini tampak marah dan melakukan serangan kepada Tuan Jian karena dia ingin segera keluar. Benar saja setelah Xiao Mo keluar, dia langsung membuat gertakan kepada roh jiwa dan pria berjubah di hadapannya. Kemunculan Xiao Mo sontak membuat pria berjubah serta roh jiwa langsung memberikan penghormatan. Ternyata Xiao Mo merupakan raja binatang spiritual yang sangat dihormati oleh pria berjubah. Xiao Mo juga langsung membawa Chen Tian mendekat ke arah patung besar karena ada sesuatu yang berada di patung tersebut. Sementara itu pria berjubah menganggap kehadiran Xiao Mo merupakan angin segar bagi tempat ini. Dia pun mulai membuat asumsi kalau Chen Tian merupakan orang yang sudah diramalkan untuk menyelamatkan mereka semua. Xiao Mo terlihat mendorong Chen Tian untuk masuk ke sebuah tempat, sementara dia langsung memeluk patung besar untuk melakukan sesuatu. Ternyata Chen Tian masuk ke dalam sebuah dimensi yang dibuat oleh pria berjubah putih. Pria berjubah putih juga ternyata sudah menunggu kedatangan Chen Tian di tempat ini. Dia berbicara sudah meninggalkan sesuatu untuk Chen Tian di tempat ini. Setelah Chen Tian mewarisinya, maka Bang MC harus menyelamatkan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Terlihat Chen Tian sedikit melakukan protes karena dia tidak bisa menyelamatkan roh jiwa yang begitu banyak. Akan tetapi pria berjubah putih meminta Chen Tian untuk tidak melakukan protes. Dia juga meminta Chen Tian untuk tetap berada di jalan yang benar dan jangan sampai mengulangi kesalahan yang dia perbuat dulu. Mendengar penjelasan ini membuat Chen Tian merasa bingung. Dia kemudian meminta pria berjubah putih menjelaskan secara detail mengenai apa yang pria berjubah inginkan sebenarnya. Tapi pria berjubah putih menghilang begitu saja dan tidak menjelaskan apapun lagi kepada Chen Tian. Sementara itu di luar, Liu Yan berusaha menanyakan kepada pria berjubah di manakah keberadaan Chen Tian pada saat ini. Pria berjubah menjelaskan kalau Chen Tian pasti akan baik-baik saja karena dia datang bersama dengan Xiao Mo atau raja binatang spiritual. Benar saja, tak lama kemudian Chen Tian kembali muncul di hadapan Liu Yan. Terlihat dia masih sangat penasaran tentang identitas pria berjubah putih yang baru saja dia temui. Yang jelas orang ini bukanlah orang sembarangan karena mampu membantu Chen Tian menaikkan ranah dengan waktu yang sangat singkat. Sementara itu pria berjubah hitam langsung memberikan penghormatan kepada Chen Tian yang mereka anggap sebagai raja spiritual yang agung. Tentu saja hal ini membuat Chen Tian kaget dan bertanya-tanya tempat seperti apa yang sedang dia datangi pada saat ini dan siapakah identitas pria berjubah hitam yang terlihat sangat familiar.
Pria berjubah hitam menjelaskan kalau dia tidak banyak mengingat tentang kejadian masa lalu. Dia hanya mengingat kalau reruntuhan istana ini merupakan kampung halamannya dulu yang dihancurkan oleh iblis mengerikan. Pria berjubah hitam juga percaya sebuah ramalan monumen batu yang mana di ramalan itu menyebutkan ada seseorang yang akan datang kepada mereka dan menyelamatkan mereka semua serta membawa mereka kembali kepada kampung halaman yang sebenarnya. Mendengar kata monumen batu sontak membuat Chen Tian meminta pria berjubah untuk memperlihatkan monumen batu tersebut kepadanya. Setelah melihat monumen batu tersebut, Chen Tian langsung sadar monumen batu ini sangatlah mirip dengan monumen yang pernah dia lihat. 真的是游戏世界里的吟唱者， 典韦废墟，会有一个人来拯救我们。 华夏文。 Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.